pagi. Kami dari kelompok 10 Bahasa Indonesia kelas 17 yang beranggotakan saya sendiri, Mata Rahmarianti dengan NRP 5027 221030. Saya Fazrul Ahmad Fadilah dari Departemen Teknologi Informasi dengan NRP 502 722 1025. Gabriela Erlinda Wijaya dari Departemen Teknologi Informasi dengan NRP 5027221018. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Alfrenda Kisantia dengan NRP 5027 221012. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Januar Bonjakmono dari Departemen Teknologi Informasi dengan NRP 5027221006. Nama saya Wilson Matthew dengan NRP 502 722 1024. Dan tujuan kami untuk membuat video ini adalah sesuai dengan topik pembelajaran yang lalu mengenai etika akademik. Mencantumkan referensi merupakan salah satu kewajiban kita sebagai insan akademik. Maka dari itu, tujuan dan referensi sendiri adalah untuk memberikan apresiasi atas karya penelitian dan penulisan orang lain, menghindari plagiarisme, dan memperkuat karya tulis ilmiah yang kita buat. Jenis penulisan referensi. Ada 3 jenis penulisan referensi, yaitu Harvard Style, Modern Language Association atau MLA, dan APA atau American Psychological Association. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk mencari referensi dengan baik dan benar mengenai topik yang akan kita pilih dan kemudian kita gunakan dalam menyusun sebuah karya tulis. Saat menulis atau menyusun sebuah karya tulis itu tentunya kita membutuhkan atau memerlukan referensi ataupun sumber untuk mendukung isi dari topik yang akan kita bawa atau kita telah pilih. Tentu saja dalam mencari sebuah referensi itu kita perlu memastikan kredibilitas dari sumber atau referensi yang akan kita gunakan tersebut. Berikut beberapa cara yang kelompok kami telah temukan dan kemudian diskusikan mengenai bagaimana cara kita untuk mencari referensi yang baik dan benar dan kemudian bisa kita gunakan untuk menyusun sebuah karya tulis. Yang pertama yaitu melalui jurnal yang telah ditulis oleh penulis lain. Kita bisa menggunakan baik itu isi dari jurnal secara langsung maupun referensi yang telah digunakan oleh penulis tersebut dalam menulis jurnalnya. Dari referensi tersebut itu kita bisa menelaah kembali, lalu kita ambil intinya, lalu kita masukkan ke dalam karya tulis kita. Jurnal dari penulis lain itu kita bisa temukan di berbagai tempat, baik secara online itu melalui website yang ada di internet, yang tentunya sudah dipastikan kredibilitasnya, maupun secara offline. Lalu yang kedua yaitu kita bisa menelaah isi dari buku-buku yang telah ditulis oleh para ahli. Kita bisa gunakan dasar teorinya atau hasil penelitiannya yang telah ditemukan oleh ahli tersebut dan macam-macam, dan kemudian kita masukkan ke dalam karya tulis kita. Buku-buku tersebut itu bisa kita dapatkan atau temukan di berbagai tempat ya, dan berbagai cara ya. Baik itu offline, kita bisa menemukan di perpustakaan kampus mungkin, atau perpustakaan kota, lalu toko buku. Lalu secara online itu kita bisa mencari di internet website-websitenya yang menyediakan buku-buku tersebut, atau kita bisa menyewa atau membeli dari website-website yang ada di internet. Lalu yang ketiga itu bertanya pada forum atau kelompok diskusi yang punya kaitan erat dengan topik yang akan kita bawa. Alasan sebuah referensi bisa disebut kredibel. Sebuah referensi itu bisa disebut kredibel jika itu mengandung informasi yang aktual atau real. Jadi informasi yang dari referensi tersebut itu beneran atau yang disebut real, tidak direkayasa atau bagaimana, itu sesuai apa adanya. Terus mengandung dialog keilmuan
dari referensi yang kita ambil itu harus mengandung dialog keilmuan atau dialog yang mengandung ilmu, bukan sekedar dialog yang bercanda atau gimana. Terus dibuat secara sistematis. Referensi yang bisa dibilang referensi kredibel itu selalu dibuatnya ada urutannya sendiri atau ada sistemnya sendiri. Terus juga bisa dibaca dengan baik atau tingkat keterbacaannya itu sangat baik, karena ini referensi yang kredibel. Terus isi referensi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jadi cara kita mengetahui atau alasan sebuah referensi itu bisa disebut kredibel itu adalah pertama, berisi informasi real atau aktual, terus mengandung dialog keilmuan, dan mau dibuat secara sistematis, bisa dibaca dengan baik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah beberapa contoh domain dari website yang kredibel, dalam artian bisa terpercaya, cukup terpercaya untuk mendapatkan dan mencari referensi. Yang pertama di situ ada .org, yang berarti domain tersebut milik sebuah organisasi. Yang kedua ada sesuatu di belakang ini biasanya diisi dengan negara, seperti kalau jadi AC itu adalah institusi akademik seperti universitas. Kalau yang belakang itu adalah kode untuk negaranya. Misalkan .ac.id berarti itu sebuah instansi akademik di Indonesia. Kalau misalkan di Amerika ya berarti itu .ac.us. Yang ketiga ada .gov. Nah itu juga sama, titik-titiknya tentang negaranya. Gov itu berarti government dalam bahasa Inggris, artinya itu pemerintah, pemerintah negara tertentu. Kalau Indonesia itu pemerintahnya menggunakan yang keempat, itu ada .go.id, itu milik pemerintah Indonesia. Yang terakhir ada .com, ini domain yang paling umum, jadi harus hati-hati sekali kalau mengambil referensi dari website berdomain.com. Harus dipilih-pilih dengan benar, harus mencari apakah website ini terpercaya, memiliki dibuat oleh siapa, seperti itu. Kemudian ada contoh website di bawah, kita bisa lihat di situ ada kbbi.kemendikbud.go.id. Itu adalah website menuju KBBI daring milik pemerintah Indonesia. Itu di belakangnya terlihat seperti yang keempat, contohnya .go.id. Kemudian yang berikutnya contoh itu ada sciencedirect.com. Kelompok kami sudah melakukan menelusuri web ini dan menemukan bahwa web ini adalah web terpercaya yang berdomain.com, berisi jurnal dan buku penelitian, namun dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang pembuatannya disebabkan oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation dan reference manager ke jejaring sosial. Apa itu citation? Citation adalah elemen yang sangat penting dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Seringkali penulis pemula, siswa, mahasiswa, maupun masyarakat akademik lainnya terjebak dalam tindak plagiasi karena mereka kurang berhati-hati dalam membuat karya tulis ilmiah. Dengan adanya Mendeley ini, kita bisa mengidentifikasi kualitas dan keaslian dari karya tulis ilmiah yang telah kita buat. Selain itu, Mendeley juga dapat berjalan di perangkat Microsoft Windows, Mac, maupun Linux. Mendeley juga bisa kita dapatkan dengan gratis, sehingga kita tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang untuk membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Mendeley pada laptop atau PC. Pertama-tama, buka Google Chrome, kemudian ketik Mendeley Desktop pada kolom pencarian. Klik tautan yang paling atas, nanti kita akan masuk ke dalam website Mendeley. Untuk mengunduh Mendeley, klik tombol download yang ada di bagian atas kanan.
Jika tampilannya sudah seperti ini, klik tombol Download Now for Windows jika laptop atau PC yang digunakan menggunakan OS Windows. Jika sudah selesai mengunduh, cukup install aplikasinya seperti menginstal software lain pada laptop. Setelah selesai menginstal, login menggunakan email pribadi. Jika belum punya akun, cukup buat akun saat register akun. Jika sudah berhasil login, tampilan Mendeley akan menjadi seperti ini. Untuk menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word, kita perlu menginstal Mendeley Site terlebih dahulu yang ada di bagian kiri bawah. Berikutnya akan otomatis masuk ke dalam Microsoft Word. Sebelum Mendeley bisa digunakan, kita perlu login terlebih dahulu menggunakan akun Microsoft. Caranya, cukup dengan klik logo Mendeley yang ada di bagian atas kanan. Kemudian, klik Get Started. Terakhir, jika sudah berhasil login, tampilan Mendeley di Microsoft Word akan seperti ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Google Mendeley ke Word. Pertama-tama kita cari dulu referensi di Google Scholar ini. Kemudian kita cari dulu jurnal-jurnal sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti saya mencari teknologi informasi. Ini banyak sekali jurnal-jurnal yang ada buat referensi kita. Kemudian kita buka untuk kita download dan simpan di dalam file export kita. Ini kita download terlebih dahulu menangani dengan teknologi informasi. Setelah kita download, kita menuju ke Mendeley ini. Kita menuju library. Di sini ada add new untuk kita menambahkan jurnal ke dalam Mendeley tersebut. Kemudian kalau kita misalnya ingin entry manual seperti ini, kita masukkan identifikasinya, masukkan jurnal, masukkan judul dan lain sebagainya. Kalau kita manual, kalau kita langsung ke file, kita cari teknologi informasi, kita open, maka akan menghapus dengan sendirinya. Kita tunggu. Setelah itu kita ke ini, kita buka. Nah, seperti ini. Maka di sini akan muncul Fahri M yang sudah kita upload. Nah, ini kemudian kita coba untuk footnote dan endnote-nya. Ini
Maka di sini akan muncul jurnalnya tersebut. Kemudian kita coba untuk melihat footnote dan endnote-nya di Word. Kita coba yang ini. Kita kontrol, kemudian kita ke Word, kita masukkan, meskipun kita nggak paraphrase juga nggak apa-apa karena kita cuma mencontohkan saja. Kita ganti dengan TNR 12. Nah, setelah itu kita ke Mendeley site, kemudian nah di sini ada yang tadi kita coba, kemudian kita lihat, kita pakai yang American nih, kemudian kita update. Setelah itu kita insert. Nah, sesuaikan ini kan endnote-nya, kemudian kita coba dengan footnote-nya. Footnote-nya kita ganti, kita hapus dulu, kemudian kita ke Mendeley set lagi, kita coba yang footnote. Nah, footnote kita ganti stylenya dengan nature atau yang lain terserah, sesuai dengan kebutuhan kita update, kemudian kita ke reference, langsung muncul. Setelah itu kita buat daftar pustakanya. Setelah kita buat daftar pustakanya, langsung kita insert bibliografi, kemudian kita kunci, maka akan muncul secara otomatis. Nah, seperti itu. Kita coba lagi dengan artikel lain ya teman-teman. Kita coba tadi ada artikel ini dari pengerobangan dan pembuangan. Kita coba lagi. Nah, latar belakangnya saja kita coba. Nah, oke. Setelah itu kita cari yang bahasa pemrograman dan programming. Nah, langsung kita insert. Nah, langsung muncul nomor 2. Nah, nomor 2 di sini juga langsung otomatis keisi ya teman-teman. Ya, seperti itu. Caranya mudah bukan? Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu dan memudahkan kalian untuk menggunakan Mendeley set ini, dan tidak ada plagiarisasi lagi, tidak ada hal-hal yang mengandung plagiarisme, menjiplak karya orang lain. Jadi dengan Mendeley set ini kita bisa meminimalisir hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.